Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sashi Mutiari Ramadhani, nomor absen 33, kelas 10 MIPA 2. Saya di sini akan memberitahu berita-berita tentang ekonomi selama 2020 sampai 2021. Selamat menyimak, selamat menyaksikan. Tahun 2020 membawa banyak cerita. Tak hanya cerita, tetapi perubahan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dunia. Penyebaran virus corona telah mengubah banyak rencana dan situasi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Pada 2020 ini, Indonesia resmi mengalami resesi karena dampak pandemi COVID-19. Bagaimana refleksi kondisi perekonomian Indonesia sepanjang tahun ini dan apa yang membuat kita bisa optimis pada 2021? Peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Nailul Huda mengatakan, sepanjang tahun ini perekonomian Indonesia menunjukkan perlambatan yang signifikan. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang melambat hingga di bawah 5% pada akhir tahun 2020. Pada tahun ini, di mana terjadi pandemi di seluruh dunia menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami resesi. Begitu juga dengan perekonomian global yang juga mengalami resesi, ujar Nailul saat dihubungi Kompas.com pada hari Kamis tanggal 17 bulan Desember 2020. Ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus hingga 5,32% pada triwulan 2 2020. Angkanya sempat membaik, meski masih dalam kategori minus yaitu 3,49%. Dampak dari minusnya pertumbuhan ekonomi ini, menurut Nailul, salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin. Pada awal Desember 2020, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan bahwa salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan adalah besarnya angka pengangguran akibat PHK selama masa pandemi COVID-19. Pada periode Agustus 2020, data Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah pengangguran meningkat 2,67 juta orang sehingga total angkatan kerja di Indonesia yang tak memiliki pekerjaan berjumlah 9,77 juta orang. Dalam situasi seperti ini, Nailul mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tak fokus pada penanganan pandemi. Pemerintah Indonesia pun sebenarnya sudah mengetahui, namun yang dilakukan justru kontradiktif di mana sebagian besar negara-negara global berfokus pada penyelesaian pandemi. Akan tetapi, pemerintah Indonesia justru mengajak orang untuk rekreasi yang menyebabkan potensi penyebaran sangat besar akibat kebijakan tersebut, ujar Nailul. Ia khawatir jika hal ini terus terjadi, maka perbaikan ekonomi akan berlangsung sangat lambat. Menurut dia, pemerintah seharusnya fokus pada penanganan pandemi terlebih dahulu. Meski demikian, ia menyatakan masih ada harapan di tahun 2021. Dengan adanya titik terang pelaksanaan vaksinasi COVID-19, hal ini turut membawa harapan bahwa perekonomian pada 2021 akan lebih baik seiring terkendalinya penyebaran virus corona. Oleh karena itu, ia berharap program vaksin COVID-19 ini bisa berlangsung dengan baik, gratis untuk semua warga Indonesia, dan dilakukan secara merata.